Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di News Update bersama saya Anastasia. Wacana perluasan jabatan hingga perpanjangan usia pensiun anggota TNI kini tengah mencuat. Hal ini muncul di tengah pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Setidaknya ada 12 pasal yang diusulkan Mabes TNI untuk direvisi, yakni pasal 3 ayat 1 yang ditambahkan poin anggaran TNI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Pasal 7 ayat 2 ditambahkan tugas pokok TNI melaksanakan diplomasi militer, perdamaian dunia hingga menanggulangi ancaman siber. Pasal 9 butir B soal penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut. Pasal 10 butir B soal penegakan hukum dan keamanan di wilayah udara. Selanjutnya, ada pasal 13 ayat 1 yang menambahkan rincian khusus bagi jabatan Panglima TNI, yakni harus berpangkat perwira tinggi bintang 4 yang berada di bawah Presiden. Kemudian ada pasal 15 ayat 10 soal komponen cadangan. Selanjutnya, pasal 47 soal perluasan pendudukan jabatan sipil. Berdasarkan undang-undang saat ini, prajurit TNI bisa menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga, yakni Kemenko Polhukam, Kemenhan, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Sementara di dalam usulan baru, wewenang untuk menduduki jabatan sipil diperluas hingga ke 8 kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, hingga kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif. Lalu ada pasal 53 soal masa pensiun anggota TNI sesuai golongan, pasal 55 soal pemberhentian anggota TNI apabila meninggal dunia, dan pasal 65 soal hukum pidana militer, serta pasal 66 dan 67 soal anggaran TNI. Namun begitu, wacana revisi Undang-Undang TNI ini menuai sorotan. Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas menilai bahwa usulan ini berpotensi mengganggu relasi antara Kementerian Pertahanan dengan TNI. Ia mengkritik dua hal dalam usulan revisi Undang-Undang TNI. Pertama, yakni usulan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengubah pasal 3 ayat 1. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi basis dari keberadaan Undang-Undang TNI, tidak dikenal istilah pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, Anton menilai penghilangan narasi posisi TNI di bawah Presiden saat pengerahan dan penggunaan kekuatan militer juga berbahaya. Ia melihat TNI ingin pelaksanaan operasi militer selain perang, tidak membutuhkan kebijakan dan keputusan politik negara. Yang juga tak kalah menuai sorotan yakni pasal 47 ayat 2 soal perluasan jabatan TNI. Dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, semula prajurit aktif dapat menempati 10 kementerian dan lembaga. Namun jika usulan ini terrealisasi, maka total ada 18 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Terkait hal ini, Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf menyebut bahwa pasal ini rawan disalahgunakan. Menurut dia, ini bisa membuka ruang kembalinya doktrin dui fungsi ABRI seperti yang dipraktikkan di rezim Orde Baru. Araf mengingatkan bahwa doktrin dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru membuat militer terlibat dalam politik praktis. Menanggapi hal ini,
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono menyebut bahwa draft revisi itu baru dibahas di internal Mabes. Artinya, rencana itu baru sebatas usulan yang belum disampaikan ke Kemenhan yang nantinya diteruskan ke DPR. Terkait polemik revisi Undang-Undang TNI yang saat ini ramai dibicarakan, lantas apa tanggapan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Menurut Prabowo, Undang-Undang TNI sekarang ini tak perlu direvisi. Menurut dia, Undang-Undang TNI saat ini sudah berjalan dengan baik, sebagaimana yang juga dikehendaki oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu yang disoroti Prabowo yakni soal pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang TNI yang sekarang telah mengatur cara pencegahan korupsi di tubuh Mabes TNI. Oleh sebab itu, Prabowo menilai Undang-Undang TNI belum perlu direvisi. Ada undang-undang yang sudah berjalan lama dan saya kira sudah berjalan dengan baik. Ya. Kita mencegah kebocoran, kita mencegah korupsi. Ini sangat tegas, Presiden menghendaki pengawasan yang sangat baik dan sangat kuat. Jadi saya kira ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi kabar terkini mengenai usulan revisi Undang-Undang TNI yang menimbulkan polemik. Kalau begitu saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.